Sobat KM, kembali lagi bersama saya Latifah Nur Fauzia dalam podcast Apa Kabar Makassar yang akan memberikan berbagai macam informasi yang ingin kalian ketahui seputar Kota Makassar. Nah Sobat KM, UMKM memiliki peran yang sangat penting nih dalam mendorong pembangunan ekonomi di negara. Akan tetapi tidak semua UMKM dapat kesempatan untuk berkembang. Nah hari ini dalam podcast Apa Kabar Makassar kali ini kita kedatangan tamu dari akademisi Universitas Perjuangan Republik Indonesia yang telah menyelesaikan sebuah program untuk membantu UMKM, utamanya UMKM yang ada di kabupaten ya Kak. Nah boleh langsung saja kita perkenalan diri dulu ya Kak, silahkan Kak. Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Andi Ashari. Saya dari Universitas Pejuang Republik Indonesia. Saya seorang dosen ilmu komunikasi dan program ini saya sebagai ketua pelaksananya. Oh Kak jadi ketua pelaksana dalam program tim. ini ya, ketua tim ya. Kakak yang di sebelahnya Kak. Perkenalkan, nama saya Usman Tamrin, saya dosen administrasi publik di Universitas Pejuang Republik Indonesia. Saya sebagai anggota tim dari program PKM ini. Oke, siap-siap. Selamat datang Kak Ashari dan Kak Usman dalam podcast Apa Kabar Makassar. Nah Kak, kan tadi sempat di-mention Kakak telah menyelesaikan program untuk membantu pengembangan ekonomi UMKM kan. Nah program seperti apa sih Kak yang sudah dilaksanakan tuh untuk membantu UMKM ini Kak? Boleh dijelaskan dari Pak Ketua mungkin, silahkan Pak Ketua. Tentu program ini yang pertama adalah bentuknya pendampingan. Ya. Jadi sebenarnya kenapa pendampingan? Karena UMKM itu basisnya sudah ada kan, UMKM-nya sudah ada, UMKM-nya sudah ada, kemudian produknya sudah ada, bahkan sebenarnya sudah melakukan proses pemasaran. Pendampingan ini sifatnya lebih ke untuk lebih mengembangkan lagi. Lebih mengembangkan lagi. Nah, dari sisi promosi digital. Oh, dari sisi promosi digital. Jadi program ini sebenarnya itu fokus kepada pengembangan promosi digital dari UMKM karena untuk UMKM itu sendiri kan sudah punya basis ya, punya basis yang bagus produknya, tapi kadang itu tidak menjangkau luas begitu produknya. Hanya misalnya apalagi kalau produk-produk UMKM yang ada di daerah, kadang itu penjualannya hanya sifatnya konvensional, hanya di sekitar situ saja lokal ya. Padahal produknya itu bagus, bisa dinikmati bahkan semua orang begitu secara nasional bahkan internasional. Nah itu dengan melalui promosi digital kita berharap ini bisa istilahnya ditemukan lah oleh banyak orang, bukan cuma di warga lokal saja. Itu sih kalau untuk niat awalnya seperti itu. Oh begitu, seperti itu ya Kak niat awalnya untuk program ini. Nah pendampingan seperti apa sih Kak yang dilakukan lebih detailnya gitu, kayak misal adakah mungkin pelatihan atau mungkin dibantu buat apakah Instagram Kak atau apakah kayak gitu, boleh Kak silahkan. Jadi untuk pendampingan yang kemarin itu kami ada beberapa materi juga yang kami berikan di pelatihan itu, termasuk salah satunya kemarin itu untuk pembuatan website sendiri, kemudian maintenance-nya sendiri untuk website tersebut, kemudian ada juga untuk kemasan. Jadi kita juga berikan pelatihan-pelatihan terkait kemasan. Oh berarti rebranding ini rebranding kemasan. Oh berarti sudah kemarin dulu memangnya seperti apa tuh Kak produknya? Maksudnya di dalam bentuk kemasan seperti apa? Yang bening kah atau apa? Kemarin itu untuk produk utamanya, karena kan ini yang kita dampingi adalah UMKM dan Kemelona. UMKM dan Kemelona itu berbasis di Kabupaten Rekang dan memang ini produknya itu produk khas Rekang banget. Gitu. Jadi kan di sana kayak mungkin komoditas peternak sapi dan ada susu begitu yang diolah, kemudian jadilah dangke begitu. Jadi dangke ini bahan dasarnya dari susu. Nah dulu itu sebenarnya kami merebranding kemasan ini bukan berarti kemasan yang lama itu tidak bagus. Cuman kami buat agar ada begitu peningkatan dari segi mungkin kalau kita ngobrol kemarin dengan ownernya bisalah lebih bertahan lama begitu, apalagi kalau misalnya bisa dikirim secara nasional nanti ke depan itu produknya itu tidak rusak begitu. Sebelumnya itu produknya itu bentuknya hanya dibungkus dengan daun malah. Daun pisang ya. Daun pisang. Iya. Dan itu produk utamanya, tapi kan produk utamanya namanya dangke. Tapi kalau produk yang lain seperti kerupuk susu dangke, kemudian ada stik susu itu bentuk pakai kemasan. Olahan sudah diolah. Sudah diolah seperti itu. Tapi
untuk apa namanya yang dangke itu yang betul-betul itu yang basah, nah itu betul-betul hanya dibungkus daun pisang saja. Nah itu yang kami buatkan juga kemasan, didesainkan ulang seperti itu. Ada enggak Kak ininya gambarnya dalam bentuk kemasan itu di sini? Ini kalau untuk sementara ini ya, ini yang produknya yang saya bilang tadi itu yang masih bentuk daun itu. Iya. Cuman yang untuk yang keripik itu kan keripik itu suka kering sebenarnya dan bisa bertahan lebih lama. Seperti itu. Jadi itu yang apa namanya yang sudah kita masukkan juga ke website. Jadi lebih bisa diakses dan bisa dipesan langsung. Seperti itu. Baik. Nah, Kak, kan tadi sudah di-spill nih toh, Kak, produknya yang didampingi gitu. Nah, kenapa sih Kakak Asri dan Kak Usman ini memilih produk Dangke apa tadi namanya Kak? Dangke Melona. Kenapa memilih UMKM Dangke Melona buat didampingi, dan juga kenapa sih jauh-jauh pilih di Enrekang Kak? Kan banyak UMKM juga di sekitaran Makassar Kak, di Maros Kak, di Goa juga kan Kak. Kenapa sih harus di Enrekang juga gitu? Boleh. Kenapa kami pilih Dangke Melona? Jadi yang pertama itu kita melihat dari segi brandnya dulu. Dangke Melona sendiri ini salah satu UMKM yang sangat terkenal di kota Enrekang seperti itu. Kemudian Dangke Melona juga ini apa ya maksudnya dari segi pemasarannya dia itu sudah ada apa namanya beberapa e-commerce lainnya sudah berafiliasi seperti ke Shopee dan ke Tokopedia seperti itu. Namun kami berusaha untuk membantu UMKM ini lebih berkembang lagi. Dengan cara tadi seperti itu kita buatkan website yang nantinya bisa menjangkau pasar. Kami sih inginnya ini nanti sesuai dengan tema kami itu dari lokal ke global seperti itu. Jadi kami ingin UMKM ini nanti berkembangnya itu bahkan sampai ke mancanegara. Seperti mancanegara, itu. Baik seperti itu. Jadi Kak Ashari dan tim ini memilih UMKM Dangke Melona karena Yang pertama tadi karena keunikannya, dan juga, khasnya begitu. Ini kayak identitas Enrekang, gitu, identitas lokal banget. Oke, baik. Terus yang kedua karena dia sudah terafiliasi sama e-commerce. Dia tidak berangkat. Dia tidak berangkat dari dari nol banget begitu. Dia sudah punya pemahaman lah sedikit tentang digital karena sudah beberapa produknya itu sudah masuk ke Shopee, kemudian ke Tokopedia. Terus sudah ada juga media sosialnya. Tapi kami hadir itu memberikan pelatihan dan bahkan merumuskan platform khusus sendiri. Jadi dia tidak memasukkan lagi ke marketplace saja, tapi betul-betul dia tuh punya website sendiri. Jadi sudah masuk ke ranah e-commerce. Seperti itu yang menjadi goals. Itu kan yang menjadi harapan program-program nasional kita kan, agar UMKM itu menuju e-commerce misalnya. Menuju e-commerce. Nah, website ini itu betul-betul satu platform sudah bisa semua. Kan kalau kemarin itu promosi di media sosial. Kemudian berkomunikasi dengan pelanggan media sosial misalnya atau WhatsApp. Kemudian bertransaksi misalnya melalui Shopee, kemudian ini dan sebagainya platform lain. Tapi melalui website yang kami buat, yang kami katakan tadi itu bertransformasi dalam e-commerce, itu satu platform. Hanya satu platform tapi sudah semua. Jadi bisa di situ sudah ada link kayak semacam link tree Di situ tapi ini betul-betul website profesional. Website profesional. Jadi betul-betul produk meskipun ini produk lokal tapi dengan website ini jadi profesional begitu dan produk lokal yang punya website sendiri bahkan yang saya katakan tadi goalsnya adalah e-commerce, akhirnya ya layak begitu untuk diakses secara global. Iya, jangkauan lebih luas begitu. Itu yang menjadi goals utamanya. Itu yang menjadi goals utama dalam program kali ini. Iya, jadi kita kalau kita tulis di Google itu langsung muncul produk. Apa namanya Kak? Dangkemelona.id. Dangkemelona.id. Oke, jadi untuk kru untuk kru multimedia bolehlah toh Kak nanti ditaruh linknya di dalam video dan juga di deskripsi. Betul. Tenang. Jadi untuk sobat KM yang ingin pesan Dangke Melona, bolehkah dari Enrekang dikirim ke sini sudah bisa? Bisa. Sudah ada aksesnya? Iya, betul, sudah bisa. Oke. Jadi untuk sobat KM yang penasaran sih bagaimana rasanya Dangke
Dangke Melona itu seenak apa sih sampai tim dari Kashari membantu mereka untuk mendampingi mereka untuk mengembangkan UMKM-nya. Boleh dipesan nanti melalui website yang akan kami taruh di link deskripsi dan juga akan kami taruh di video. Nah Kak, program ini kan itu berasal dari program PKM ya. Nah setahu saya kan PKM itu khusus untuk mahasiswa S1 yang mana kepanjangannya itu program kreativitas mahasiswa. Ternyata untuk S2 juga ada ya Kak. Untuk dosen ternyata ada juga atau gimana? Jadi boleh dijelaskan Kak gitu. Bila nih pakar PKM. Bagaimana lah awal mulanya tuh bisa bilang, oh saya mau bantu UMKM ini dengan buatkan sebuah program deh. Kebetulan ada program PKM, saya mau ajukan di sini untuk bantu pendanaan misal kayak gitu tuh Kak. Kenapa tuh Kak? Bagaimana inisiasinya? Bagaimana awal mulanya? Boleh dijelaskan? Jadi memang setiap tahun itu di Kementerian Pendidikan itu memang ada untuk dana-dana untuk penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah kebetulan untuk tahun ini tim kami diketuai oleh Pak Asari ini itu kemarin kita ajukan proposal untuk pengabdian kepada masyarakatnya itu. Kemudian alhamdulillah kita dapat itu dan akhirnya kita bermitra dengan Dangke Melona seperti itu. Jadi memang setiap tahun akan ada program dari pemerintah yang memang khusus untuk pendidikan tinggi seperti itu, untuk penelitian maupun pengabdian. Tapi kemarin kami itu ambilnya untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah dari situ kami mencari mitra dan mitranya kami adalah Dangke Melona, di mana kami untuk mengusung temanya itu adalah dari lokal ke global, di mana kami berusaha untuk menciptakan atau menumbuhkan UMKM yang ada di daerah-daerah itu untuk bisa mencapai pasar global. Itu aja. Untuk bisa mencapai pasar global ya. Jadi ini dalam programnya ada memang ya Kak ini pelatihan literasi digitalnya atau bagaimana? Itu yang kalau itu kita yang tentukan. Jadi tadi kalau dijelaskan dulu Usman, program pemerintah, selain program pemerintah memang itu pengabdian kepada masyarakat. Kalau tadi untuk mahasiswa namanya program kreativitas mahasiswa, kalau bagi dosen itu pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian berarti PKM juga ya singkatannya? PKM singkatannya. Jadi memang PKM ini itu bagian dari implementasi tridharma dosen. Jadi kita itu sebagai dosen punya 3 kewajiban. Ini masuk dalam Permendikbud. Jadi 3 kewajiban itu yaitu tentu mengajar. Tentu mengajar. Pasti. Setelah itu kita wajib juga penelitian. Wajib penelitian. Nah, ini semua setiap semester. Setiap semester harus ada hasil penelitian. Kemudian pengabdian. Iya maaf ya kalau pengabdian sebenarnya meskipun sudah ada publikasinya sebegitu, biasanya ada yang berlaku 1 tahun seperti itu. Tapi kalau pengajaran itu wajib kan begitu. Kalau penelitian sebenarnya kita kalau sudah punya publikasi itu biasanya ada yang berlaku 1 tahun, berlaku 2 tahun. Pengabdian sebenarnya yang lebih khusus sih, misalnya lebih baik ada setiap semester atau setiap tahun kalau pengabdian. Jadi mau ada bantuan program pemerintah atau tidak, dosen berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, entah di daerah atau di kota. Bahkan di dekat kampus itu sendiri atau bahkan di dalam kampus itu sendiri, misalnya kita bawa materi dengan himpunan apa, itu bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Oh termasuk ya? Iya juga. Jadi kami memberikan materi di luar mengajar, itu bagian dari pengabdian kepada masyarakat sebagai pembicara istilahnya. Nah jadi perbedaannya tentu yang satu tadi untuk dosen, PKM itu untuk dosen dan fokusnya memang ya implementasi. Kami memang punya kewajiban begitu untuk melaksanakan PKM itu setiap semester. Oke, baik. Nah, Kak, ini sebenarnya saya mau tanya. Sebelumnya kita dosen ilmu komunikasi. Kalau Kak Usman administrasi publik. Nah, itu kenapa bisa Kak kita ambil PKM dengan judul peningkatan literasi digital bagi UMKM, dan salah satunya untuk membuat website. Kan Kakak basicnya tidak ada tuh sama sekali dari IT. Kenapa bisa begitu? Boleh dijelaskan? Jadi pemilihan literasi digital itu kami yang tentukan memang literasi digital. Jadi sebenarnya kalau berbicara literasi digital itu masuk ke dalamnya juga adalah tentang banyak turunan materi tentang literasi digital. Salah satunya adalah kecakapan digital. Nah dalam kecakapan digital banyak lagi turunannya. Salah satunya itu adalah tentang promosi digital.
dalam aspek atau bidang bisnis digital misalnya atau ekonomi digital misalnya ada promosi digital. Promosi digital itu tentu banyak bentuknya, media sosial, e-commerce tadi sudah saya jelaskan, kemudian marketplace dan sebagainya. Nah, jadi itu tentu komunikasi, sisi komunikasinya di situ. Sisi komunikasinya di situ. Kemudian teman saya ini administrasi publik itu lebih ke manajemen, kemudian tentu karena kan dia juga banyak konsep dan teori-teori publik seperti itu. Jadi dia bisa membaca apa sih sebenarnya yang dibutuhkan publik secara tampilan dan sebagainya. Nah, untuk sisi IT banget kami punya namanya anggota kami, jadi kami bertiga sebenarnya, ada namanya Ibu Najira Umar. Oh, Ibu Najira Umar. Beliau anggota juga beliau dari Universitas Handayani Makassar. Oh, beda kampus. Beda kampus. Oh, bisa memang ya, Kak. Bisa lebih bagus malah. Lebih bagus kalau jadi memang goals dari banyak program pemerintah itu adalah adanya kolaborasi. Kolaborasi antar kampus dengan goals adanya kolaborasi antar disiplin, interdisiplin seperti itu. Jadi lebih kaya kan? Lebih kaya begitu programnya. Luas programnya, bisa juga mencakup segala lini yang dibutuhkan gitu. Oke. Nah, Kak, bagaimana program untuk meningkatkan literasi digital bagi UMKM ini memastikan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh oleh UMKM Dangke Melona ini bisa diterapkan dalam bisnisnya seterusnya sampai berkembang lah, berkelanjutan. Bagaimana? Iya, jadi untuk pendampingannya sendiri itu 1 tahun. Selama 1 tahun ya, lama dia juga. dampingi terus sampai nanti dia bisa mandiri dalam hal penggunaan website tersebut, kemudian dalam proses transaksinya itu kami harapkan nanti setelah 1 tahun pendampingan ini dia bisa untuk mandiri seperti itu. Oh, enggak ada kayak proyeksi buat supaya proses transaksi di situ bisa kiris. Sudah bisa. Sudah ada ya. Sudah ada. Satu frame itu dalam satu website itu semuanya sudah bisa cek untuk bisa pesan di sana, bisa dicek juga langsung muncul invoice-nya di email pelanggan masing-masing. Oh, jadi sudah memang diaturkan terkait invoice, struk dan lain-lainnya. Goalsnya adalah produk lokal tapi profesional. Sangat profesional berarti. Jadi semua ada buktinya, transaksi tercatat. Iya, dan bagusnya juga kan kalau platform sendiri seperti itu, istilahnya apa ya? Kan kalau di Shopee kalau tidak salah ada ya begitu yang istilahnya apa sih kalau di Shopee? Faktur. Iya, ada yang kayak akhirnya mungkin produk laku begitu, ada yang mungkin yang terjual. Ada yang ke Shopee begitu. Kan ke Tokopedia atau apakah? Istilahnya kan kita taruh toko di situ pasti ada yang harus juga masuk ke tokonya kan? Iya, gitu. Jadi kalau begini kan betul-betul bersih. Semua keuntungan lari ke UMKM. Ke UMKM ya, kalau di website sendiri. Makanya kan biasa kalau di Shopee malah di up harganya supaya kan ada yang istilahnya bukan pajak ke platform Shopee-nya ya apa ya istilahnya. Seperti itu. Jadi kan kalau ini platform sendiri sudah mereka bersih memang sendiri. Diterima. Hanya sisa bayar host websitenya tiap bulan. Itu kami yang bayarkan. Oh, selama 1 tahun atau memang seterusnya? Selama 1 tahun. Oh, selama 1 tahun selama pendampingan ya. Oh, selama pendampingan selama 1 tahun ini apa yang dilakukan, Kak? Pendampingan jadi betul-betul full. Kalau misalnya dia ada yang mau ditanyakan lagi, kemudian misalnya pokoknya full komunikasi jalan terus. Jadi kalau ada yang mau ditanya, tapi kita datang ke sana sekali-sekali kah selama 1 tahun itu atau dia yang sepertinya akan rajin datang ke sini. Sepertinya kita juga boleh nanti datang ke sana, tapi kan dia sebenarnya basisnya juga sering ke sini. Oh, seperti itu. Jadi ke Makassar juga. Ke Makassar. Jauh-jauh dari Nrekang. Iya, karena kan Dangke Melona ini sudah banyak mintanya juga di Makassar. Banyak sekali mintanya. Sudah luas nih sebenarnya. Sudah luas. Makanya kemarin itu kita sempat lobikan juga karena kan goalsnya tadi internasional. E-commerce itu hanya pintu awal. Website itu hanya pintu awal. Tapi kemudian pintu keduanya adalah kita bermitra. Jadi kemarin itu kita sudah sempat ada temannya di Belanda. Karena kan Dangke itu kan bahasa Belanda ya. Iya, bahasa Dangke, bahasa Belanda. Artinya terima kasih. Iya, bahasa Belanda kan. Terus baru tahu saya. Terus ternyata produk keju kan sangat Eropa banget kan? Iya. Eropa keju seperti itu. Jadi kemarin kita sempat coba membangun begitu dengan teman di Belanda, yang orang Indonesia, bukan orang Belanda, orang Indonesia.
Kemudian dia membantu kami untuk mencoba melihat kayak toko khusus begitu yang bisa diajak bermitra dengan Dangke Melona. Jadi itu juga di Belanda. Oh. Jadi nanti akan ada distribusinya ke sana. Memang langsung betulan ke lokal to global. Iya, makanya pintu. Langsung, tapi negara pertama yang di ini Iya, Belanda. tapi makanya pintu pertamanya tetap e-commerce kan. Iya, Jadi nanti ya, cuman memang makanya bertahap gitu. Ini sementara jalan begitu. Teman yang di sana itu sedang mendata beberapa tempat yang bisa menjadi mitra. Sambil di sini disiapkan bagaimana produk itu yang saya katakan tadi, produk bahasa itu bisa terbang ke Belanda itu supaya siap kan? Iya. Jadi sambil jalan begitu. Tidak bisa kalau apa istilahnya masih begitu bentuknya terus terbang ke Belanda, takutnya ini ya rusak, hancur gitu. Kalau yang kerupuk mungkin oke. Tapi menurut saya kalau bukan dangkenya yang dimakan itu aduh kurang. Kalau kerupuk kan banyak kan. Nendang tuh Kerupuk kan keripik kan banyak. Banyak brand-brand kerupuk, keripik, apalagi setelah menjual nama susu begitu. Iya. Tapi sudah kalau dangke itu memang beda dan rasanya itu beda. Wajib toh Kak kalau misal ke Enrekang harus beli dangke. Harus beli dangke. Pergi ke Dangke Melona teman-teman. Di jalan mana Kak? Di Enrekang? Di pinggir jalan tapi di Kecamatan Cendana. Oh, di Kecamatan Cendana. Jadi di Poros ke Toraja. Oke, siap. Jadi sobat KM yang ingin berlibur ke Enrekang, bolehlah singgah-singgah di binaannya Kak Ashari. Maaf ya Kak Ashari sama Kak Usman di jalan yang kayak menuju Toraja di pinggir jalan. Jadi oke, nah terakhir nih Kak, bagaimana program ini bisa diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan UMKM ke depannya di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Enrekang? Pertama Pak Usman. Oke, Kak Usman dulu pertama silahkan. Kami sih selalu berharap bahwa ke depannya itu UMKM itu bisa lebih maju seperti itu. Apalagi kalau misalkan saat ini didukung oleh teknologi, nah maka dari itu kami berharap sekali bahwa beberapa UMKM kita yang berada di daerah-daerah itu bisa masuk pasar global, itu sih. Pasar global, tapi ditargetkan juga yang nasional toh Kak? Siap, pasti. Siap. Oke, kalau Kak Ashari? Oke, kalau saya tentu kita mendampingi UMKM bukan berarti UMKM ini lemah. Ya, karena kami juga banyak belajar malah dari UMKM, dan kita sebenarnya di Indonesia ini bahkan di daerah itu banyak terselamatkan dengan UMKM, apalagi waktu COVID kemarin. Deh asli Kak, iya. UMKM itu yang paling bukan hanya secara nasional ya, tapi ini data dari data dari global, dari beberapa jurnal itu mengatakan bahwa memang pertumbuhan ekonomi itu sangat berpengaruh dari UMKM. Itu dari penelitiannya itu kalau nggak salah Zahur gitu tahun 2023 gitu. Nah, tapi menurut data TikTok Empowerment tahun 2023 juga itu mengungkapkan bahwa UMKM itu masih banyak kesenjangan digital. Iya. Masih banyak kesenjangan digital begitu. Sementara seharusnya kan kita ini berbicara bukan hanya berbicara tentang wajibnya begini digital begitu, tapi kesetaraan, aksesibilitas digital itu kan program nasional kan. Iya betul. Jadi mau UMKM butuh atau tidak, seharusnya ini menjadi kesetaraan. Begitu, kesetaraan digital lah istilah saya. Karena ya UMKM ini besar sekali pengaruhnya untuk Indonesia seperti itu. Bayangkan itu 61% lebih loh membantu pendapatan negara. Ya seperti itu. Jadi harapan kami tentu mirip seperti program yang kami lakukan. Ya, bukan berarti program kami paling bagus ya. Istilahnya nama program pelatihannya itu one on one. Jadi betul-betul satu UMKM, satu program, bukan satu program 300 UMKM. Itu kan kita tidak bisa follow up. Yang mana yang betul-betul ini apakah berjalan jika yang di ujung-ujung sana kan seperti itu. Jadi betul-betul one on one. Jadi satu program misalnya satu UMKM dan dididik betul-betul selama 1 tahun sampai matang. Jadi matang dulu satu baru mungkin pindah ke UMKM lain. Jadi betul-betul lebih istilahnya programnya ini lebih terukur begitu. Seperti itu sih kalau saya. Mungkin ini pertanyaan selingan, ada enggak sih Kak rencana buat mendampingi atau memberikan materi juga terkait digital marketing begitu, karena kan di UMKM juga digital marketing sangat penting. Kayak bukan percuma sih, kayak agak kurang rasanya gitu dalam sebuah brand kalau bagus banget tapi digital marketingnya kurang. Kedepannya itu ada enggak rencana programnya untuk membantu UMKM dengan memberikan materi terkait digital marketing? Oke. Pastinya ada.
Kita selalu berusaha untuk Dari tahun lalu iya. sambal. Kemarin itu sempat kita juga Tahun 2023. Tahun 2023 ada ya. Tentang materi tentang Promosi digital. dan promosi digital itu sambal. Ngandre sambal, program sambal. Sambal. Ngandre sambal. Ngandre sambal. Ngandre sambal. Karena kita melakukan pendampingan itu untuk promosi digital, termasuk dari bagaimana caranya membuat konten seperti itu. Dan itu peserta tuh ibu-ibu, ibu-ibu prasejahtera. Ibu-ibu yang mau juga ikut tren itu sosialita toh ya Jadi kayak kami ajarkan bagaimana cara untuk membuat konten, mengambil gambar untuk produknya seperti itu. Oke. Dan akan ada terus lah insya Allah beberapa tahun ke depan fokus untuk pendampingan UMKM seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Kak sudah hadir ya dan membagi ilmu dan juga membagi pengetahuan pada podcast Apa Kabar Makassar kali ini. Nah, oke Sobat KM, itulah tadi bincang-bincang saya bersama akademisi dari Universitas Perjuangan Republik Indonesia. Semoga dapat menginspirasi teman-teman UMKM dan juga semoga Sobat KM yang sangat ingin makan dangke silahkan pesan di website yang akan kami lampirkan di deskripsi. Nah, saya Latifah Nurfauzia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.